Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, salam kenal, saya Mardi. Di video kali ini saya akan berbincang santai, mewawancarai atau sedikit berbincang-bincang dengan salah satu narasumber yang mana beliau adalah seorang hafizah Al-Quran sekaligus pengusaha muslimah yang mengembangkan usaha di bidang hijab dan deodoran dengan brand Element Store. Oke, untuk itu mari kita sambut. Inilah dia sosok pengusaha hafizah Kak Nurmala. Oke, baik Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Kak? Baik ya, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sebelumnya terima kasih Kakak sudah berkenan hadir, menyempatkan diri, meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya, berbagi cerita mungkin sedikit nanti tentang bagaimana Kakak mengembangkan usaha di sela-sela Kakak seorang hafizah. Oke Kak, kalau boleh tahu Kakak ini asalnya dari mana? Saya dari Ciamis, Jawa Barat. Iya, dari Ciamis, Jawa Barat ya. Ciamis ini baru-baru ini terkenal dengan kota kecil terbersih se-Asia Tenggara ya Kak ya? Iya. Ya, alhamdulillah. Nah, itu juga menjadi suatu prestasi ya bagi Kabupaten Ciamis. Kalau boleh tahu nih Kak nih, bagaimana awal perjalanan Kakak menjadi seorang hafizah dan nilai apa sih yang dari Al-Quran itu yang paling mempengaruhi hidup Kakak hingga sekarang? Awal perjalanan menjadi Ya. hafizah berarti ya. Sebenarnya itu tuh kayak apa ya? Kayak pelampiasan itu dulunya. Jadi karena waktu itu kan aku tuh sempat enggak jadi untuk kuliah. Nah, makanya nyari kegiatan yang dimana kalau misalnya kuliah tuh mungkin nggak dapet kesana. Setelah galau ya, mungkin kurang lebih selama 1 bulan mungkin kepikiran untuk mulai menghafal. Sebenarnya nggak niat buat khotam juga, kayak mungkin kayak cuma 5 juz gitu. Oh, tadinya itu nggak sampai mau selesai gitu Iya, ya? tadinya cuma mau ngafalin, terus nanti kalau udah hafal mau buat beasiswa kuliah gitu. Iya. Tapi alhamdulillahnya sampai berapa? Berarti hafizah sampai hatam ini di luar rencana Kakak ya sebelumnya ya? Iya, jadi setelah dijalanin, oh ternyata kayak nanggung gitu, kayak udah perjalanan segini masa iya nggak Nanggung selesai ya. kayak gitu. Daripada sedikit-sedikit mending selesaiin aja kayak Iya. gitu ya. Berarti apa ya? Ini bisa dibilang hafizahnya nggak sengaja ya. Bisa dibilang kayak gitu karena kan dari awalnya nggak sampai akhir tapi alhamdulillah Iya. hatam juga. Tapi gitu. sebenarnya lebih ke ini sih, kan dulu itu sempat juga kayak ragu gimana ya ini mau ngafalin, soalnya niatnya mau buat kuliah kan gitu gitu. ya. Tapi setelah nanya ke guru kan, jalanin dulu nanti niatnya insya Allah bakal diperbaiki sendiri sambil berjalan gitu. Tapi setelah berjalan kayak sayang banget kan udah ngafalin susah-susah cuma buat kuliah gitu. Jadi kayak mending nggak usah buat apa-apa, ya udah ngafalin aja gitu. Alhamdulillah, berarti itu sedikit perjalanan awal mulanya kamu menghafal ya. Iya. Terus banyak yang mengira ya Kak, menghafal Al-Quran dan berbisnis itu kan sulit diseimbangkan nih. Nah, lalu bagaimana Kakak membagi waktu antara murojaah dan mengelola elemen ini? Mungkin kalau misalnya membagi waktu ya belum ada kegiatan yang pasti untuk dijadwal gitu ya. Ya. Tapi lebih ke kegiatan yang rutin aja. Misalnya kalau punya jadwal, oh habis subuh sama maghrib itu harus merjaah misalnya gitu. Ya. Berarti harus fokus di sana. Terus kemudian nanti sisanya bisa buat yang lain gitu. Berarti untuk murojaah dan Qur'an itu udah ada waktunya masing-masing ya kayak. Dan Jadi kayak habis maghrib nggak boleh nih ngurusin yang lain misalnya gitu. Jadi elemennya ditunda dulu, nanti Iya. kalau udah bisa atau yang malam baru elemen Kakak Lanjut lagi ya. Terus ini menarik nih,
apa latar belakang lahirnya Element Store ini Kak? Khususnya kenapa pemilihannya itu di hijab, produk hijab ya, sama deodoran tawas nih. Apa latar belakang yang membuat Kakak tuh kayaknya bagus nih hijab atau kayaknya bagus nih deodoran, gimana sih tadinya gitu? Karena sebenarnya apa ya, pertamanya itu kalau misalnya di pondok itu kan sering yang nanya kayak teh beli bajunya di mana sih, teh kerudungnya dari mana sih gitu, jadi banyak yang minta rekomendasi. Oh, jadi kakak ini sebagai inspirasi outfit ya di kalangan mungkin santri. kalau di kalangan santri Iya, mungkin. iya. Nah tapi dari sana tuh kepikiran buat kayaknya bisa deh kalau buat bikin hijab yang gini gitu, karena sebenarnya terinspirasi dari salah satu teman aku juga yang memang buka bisnis hijab gitu. Jadi kepikiran buat nyari penjahitnya, terus nyari bahannya langsung gitu. Nah sebenarnya ini tuh tugas dari pondok juga, jadi kan di pondok ada koperasi gitu. Oh, jadi awalnya dari pondok juga. Saya ditugaskan buat mengelola koperasi, kemudian terinspirasi buat bikin hijab pondok. Nah dari sana kepikiran buat bikin brand sendiri. Brand sendiri. Jadi awalnya karena disuruh untuk mengelola dari pondok dan kepikiran untuk bikin brand sendiri dan lahirnya Element ini gitu. Ya, gitu. Kalau untuk hijab, kalau untuk deodoran sih sebenarnya lebih ke apa yang aku pakai tadinya. Jadi tadinya pakai produk yang lain dengan bahan dasarnya itu, gitu. Kemudian saya ngajak teman buat beli itu karena ongkirnya mahal gitu. Nah jadi karena banyaknya peminat teman-teman yang juga mau pakai, kepikiran buat bikin produk sendiri. Oh iya, jadi awalnya pakai produk orang, tapi karena mungkin kemahalan atau apa ya sehingga ada ide untuk buat produk itu sendiri gitu. Dan lahirlah Element deodoran tawas itu tadi. Oh iya, menarik ya Kak. Jadi sebenarnya kedua produk ini lahir dari inspirasi yang tidak disengaja dan tidak direncanakan tadinya Pak ya Kak ya. Apa tantangan terbesar Kak Nurmala nih sebagai seorang hafidho dalam menjalani bisnis Element ini? Untuk menjalankan bisnis mungkin selama ini ya tantangan terbesar itu ketika jualannya itu kurang apa laku. ya, iya kurang rame gitu. Misalnya kalau bulan sekarang kayak banyak banget, tiba-tiba bulan depannya kok sedikit gitu. Jadi mempertahankan bagaimana kita tetap harus menjalankan bisnis meskipun nggak selalu sesuai dengan keinginan gitu. Terus mungkin tantangan terbesar salah satunya adalah melawan rasa gengsi atau mungkin rasa malu gitu Kak, sama orang-orang yang kita kenal. Karena kan kalau misalnya sama orang-orang yang kita istilahnya nggak kenal gitu, kita pede-pede aja gitu. Jadi salah satu tantangan terbesar Kakak adalah ketika naik turunnya penjualan dan juga ketika kita istilahnya branding atau iklan ke orang-orang terkenal gitu ya. Jadi kalau orang nggak kenal bebas gitu ya, tapi ketika orang kenal itu malu gitu ya. Aukat. Ya sih bisa dipahami juga ya, karena rata-rata kan biasanya justru orang-orang terdekat kita yang seolah-olah kurang mendukung, tapi ketika kita berhasil orang-orang terdekat kita yang paling dekat mengaku ya seperti itu. Nah sebagai perempuan nih ada nggak misalkan kiat atau tips dari Kakak untuk perempuan-perempuan di luar sana sebagai seorang hafizah tetapi juga dalam menjalani bisnis itu tetap semangat gitu? Mungkin dikit aja tips and trick atau sekedar motivasi kecil mungkin. Mungkin ya nggak harus tentang bisnis juga, tapi siapapun kita, misalnya kita adapun kita penghafal Quran atau bukan gitu, kita harus tetap mencari apa yang kita sukai gitu. Karena kenapa aku memilih berbisnis, karena mungkin salah satunya itu yang aku suka gitu, hal yang paling Kak suka. Jadi sih tipsnya bagaimana kita mencari jati diri, jadi kayak apa sih yang kita suka, mau kemana gitu. Harus tetap berkarya meskipun kita istilahnya seorang penghafal Al-Quran. Jadi
yang pertama mungkin ya jalani dulu apa yang kita sukai gitu. Jadi untuk perempuan-perempuan di luar sana, apa yang kalian sukai jalani aja dulu gitu ya, berproses, kemudian tetap apa istilahnya istiqomah gitu ya dalam menjalankan apa yang kita suka itu. Dan apa ya, tidak hanya selalu soal bisnis mungkin ya. Apapun itu yang kakak sukai itu, yang menjadi kesukaan itu bisa dijadikan sebagai apa ya, pengembangan diri. Nah, mungkin yang terakhir kak, apa harapan terbesar kakak ke depannya ya, mungkin ya ke depannya untuk bisnis elemen ini, juga mungkin untuk perempuan-perempuan di luar sana yang seperti kakak tapi belum mampu apa ya mengungkapkan ekspresi atau hal yang disukai itu menjadi hal yang bermanfaat gitu. Kalau aku sih emang harus punya goals, misalnya kayak oh aku perempuan tapi harus bisa minimalnya tahu caranya bagaimana untuk mencari kebutuhan gitu, biar kita juga bisa menghargai uang itu sendiri istilahnya gitu ya. Terus juga salah satunya sih kalau aku ya termasuk ingin orang yang menjadi pemberi, bukan hanya selalu meminta gitu. Meskipun kita perempuan tapi selalu ada keinginan untuk membantu orang-orang sekitar gitu. Jadi salah satunya mungkin ya menjalankan bisnis ini. Ya sebenarnya ya Pak, jadi mungkin itu motivasi terbesar kakak ya untuk menjadi bisnis ini, dan salah satunya itu ya menjadi seorang pemberi gitu ya Kak. Jadi tidak hanya berpangku tangan pada orang-orang sekitar tapi mampu memberikan kemanfaatan untuk orang-orang sekitar kita ya. Baik kakak, mungkin obrolan kali ini kita cukupkan sekian. Terima kasih atas waktunya, atas kesempatan yang berharga ini. Semoga kedepannya elemen ini menjadi brand yang bisa dikenal banyak orang, terus juga bisa menjadi brand yang menginspirasi banyak orang, dan tentunya elemen ini menjadi brand pertama mungkin ya, pertama dan dari apa ya sebagai inspirasi untuk wanita-wanita di luar. Baik teman-teman, mungkin itu sedikit perbincangan kita dengan Kak Nurmala, founder atau pendiri dari Elemen Store, yang dimana produknya bergerak di bidang hijab dan juga deodoran. Nah, semoga apa yang kita bincangkan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dan juga mampu memberikan apa istilahnya ya, semangat untuk para penonton juga para pendengar perbincangan hari ini. Akhirul kalam, terima kasih Kak Nurmala. Terima kasih juga untuk kalian sudah menyaksikan perbincangan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak.